Ya, pemirsa, baru saja kita lihat pantauan penerapan PSBB di sejumlah wilayah, dan untuk mengetahui informasi razia larangan mudik selengkapnya sudah ada rekan kami Armalina di Tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, dan Ayu Jelita di Tol Cikupa, Tangerang, Banten. Dan pemirsa, kita akan menuju ke Tol Cikarang Barat terlebih dahulu. Armalina, setelah sempat padat pada siang hari tadi, bagaimana pantauan lalu lintas malam hari ini? Ya, Stefani, Anissa, dan juga pemirsa, untuk kondisi di Tol Cikarang Barat sampai malam ini memang masih cukup terpantau ramai begitu. Namun untuk penjagaan ini juga diperketat dari petugas gabungan Polri maupun Dishub, mengingat hari ini merupakan satu hari menjelang Lebaran yang biasanya digunakan bagi warga Jakarta untuk melakukan perjalanan ke kampung halaman ataupun mudik. Namun sejak adanya aturan pelarangan mudik ini memang penjagaan terus dilakukan di Tol Cikarang Barat, dan sampai saat ini masih terlihat banyak kendaraan yang akan mencoba untuk melakukan perjalanan melalui Tol Cikarang Barat ini. Jika minggu sebelumnya ini hanyalah pemeriksaan terkait adanya indikasi akan melakukan perjalanan mudik dari Jakarta melalui Tol Cikarang Barat ini, namun sejak Kamis lalu sudah diterapkan juga terkait adanya Pergub nomor 47 tahun 2020 terkait pembatasan kegiatan bepergian keluar dari DKI Jakarta upaya dari menekan COVID-19. Ini artinya untuk kendaraan dari Jakarta ini sudah tidak diperkenankan untuk keluar Jakarta melalui Tol Cikarang Barat. Dari pantauan kami ini memang sejumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi akhirnya terpaksa diminta untuk mengambil lajur kiri untuk keluar tol gerbang Cikarang Barat 3 karena mereka memang tidak diperbolehkan untuk keluar dari Jakarta dan langsung diminta untuk berputar balik kembali. Anissa dan juga Stefani. Terima kasih Armalina dari Tol Cikarang Barat. Kita ke Tol Cikupa, ada Ayu Jelita di sana. Ayu, seperti apa pantauan penyekatan mudik di sana? Baik, terima kasih Anissa dan juga Stefani. Beginilah kondisi terkini di gerbang Tol Cikupa satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Dapat kami laporkan kepada Anda bahwa saat ini kondisi arus lalu lintas di gerbang Tol Cikupa ini terpantau mengalami penurunan volume kendaraan sejak pagi hari tadi, dan dapat Anda lihat di layar kaca Anda, tepatnya di sebelah kiri saya, bahwa tidak ada penumpukan kendaraan di depan gerbang Tol Cikupa ini. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, aktivitas lalu lintas di gerbang Tol Cikupa yang merupakan akses keluar masuk Jakarta menuju Banten ataupun dari arah sebaliknya ini mengalami penurunan volume kendaraan. Dapat kami informasikan juga kepada Anda bahwa menurut data yang kami himpun dari pos terpadu di gerbang Tol Cikupa ini, tercatat sebanyak 30 kendaraan telah melanggar peraturan larangan mudik dan melanggar penerapan PSBB. Tercatat dengan rincian 21 kendaraan pribadi dan 9 kendaraan transportasi umum yang telah diminta untuk membatalkan perjalanan mereka dengan berputar balik menuju ke arah Jakarta. Dan sementara itu untuk segi keamanan, petugas gabungan juga saat ini kembali mempertebal pengamanan dengan menambah personil baik dari pihak aparat kepolisian, Dishub, Satuan Polisi Pamung Praja yang disiagakan selama 24 jam di gerbang Tol Cikupa untuk melakukan razia terkait pemeriksaan kelengkapan berkas terkait surat bebas COVID atau surat sehat yang diberikan dari rumah sakit tertentu, dan juga penerapan PSBB ini juga dilakukan razia dengan mengurangi jumlah penumpang yang berada di dalam mobil hingga 50%. Stefani dan juga Anissa. Baik, terima kasih Ayu Jelita melaporkan langsung dari Tol Cikupa. Sebelumnya ada rekan Armalina yang melaporkan langsung dari Tol Cikarang Barat. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang pria nekat mudik ke Pemalang, Jawa Tengah dengan menggunakan bajai miliknya. Pria berusia 56 tahun ini berhasil pulang ke kampung halaman dengan bajai karena tidak menemui razia mudik selama perjalanan. Di tengah ramainya pemotor lalu lalang di Jalan Raya Tegal, Jawa Tengah, sebuah bajai ibu kota melintas dengan leluasa. Kusmiadi, pria berusia 56 tahun bersama rekannya yang sehari-hari menarik bajai di Jakarta, sedang memacu roda tiganya menuju kampung halaman di Pemalang, Jawa Tengah. Berangkat dari Muara Baru, Jakarta Utara pada Jumat malam, Kusmiadi sampai di Tegal Sabtu pagi.
Tidak ada razia larangan mudik yang menghambatnya sepanjang perjalanan, walau aparat keamanan telah mendirikan penyekatan di batas-batas wilayah. Kenekatan Kusmiadi pulang ke kampung halamannya disebabkan menurunnya pendapatan karena penerapan PSBB di ibu kota, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tuh Pak, di sana ya dibilang lapar ya lapar lah, susah nyarinya apa ini? Nyarinya usaha, nyarinya duit lah. Orang apa-apa kan nggak boleh nggak boleh aktivitas, kerja di rumah apa di rumah. Jadi sudah sepi ya Pak penumpang ya? Sebelum nggak ada sewa. Menurut saya daripada di Jakarta lama-lama mendingan kita pulang kampung lah, makan-makan seadanya di kampung. Pulangnya Kusmiadi ke kampung halaman tanpa menghiraukan imbauan pemerintah resiko penularan COVID-19 kepada kerabatnya. Sementara lolosnya sebuah bajai hingga keluar Jakarta tentu menjadi evaluasi bagi aparat untuk lebih ketat lagi memantau pergerakan mudik di jalur-jalur alternatif. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Imbauan pemerintah agar tidak mudik di Hari Raya Idul Fitri ternyata diabaikan oleh sebagian masyarakat. Di stasiun kereta api Kota Jombang, Jawa Timur, pemudik yang datang dari Surabaya terus meningkat setiap harinya. Perantau yang bekerja di Surabaya dan sekitarnya terus berdatangan di stasiun kereta api Kota Jombang, Jawa Timur. Jelang Idul Fitri, angka kedatangan penumpang di stasiun Jombang terus meningkat. Para penumpang didominasi warga rantau yang ingin merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Menghadapi gelombang pemudik, petugas di stasiun tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya memeriksa suhu tubuh, mendata, dan mempersilakan pemudik melanjutkan perjalanan. Imbauan jangan mudik yang digaungkan pemerintah sejak pandemi COVID-19 nampaknya diabaikan oleh sebagian masyarakat. Meski sudah diancam akan diisolasi setibanya di desa, pemudik tidak keberatan selama bisa berlebaran di kampung halaman. Kemarin tuh udah nggak kerja, udah nggak kemana-mana waktu di Surabaya. Jadi mutusin buat di sana sampai mepet mau lebaran baru ke sini. Jadi tetap mau mudik aja ya? Iya. Nggak takut nanti diisolasi di kampungnya? Nggak apa-apa sih, itu udah resiko. Berdasarkan pendataan di stasiun kereta api, data BPBD Jombang mencatatkan jumlah pemudik yang datang terus meningkat setiap harinya. Jika sebelumnya jumlah pemudik berkisar 50 hingga 70 orang, sejak 3 hari terakhir jumlah pemudik melonjak hingga 300 orang per hari. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.